Pemirsa, cuaca panas ekstrim tengah melanda hampir seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Peneliti sebut jika tahun 2023 menjadi tahun dengan suhu terpanas. Dan untuk mengetahui penyebab suhu panas di ibu kota, sudah ada rekan Ayu Pratiwi di BMKG Jakarta Pusat. Ayu, sebenarnya apa penyebab dari suhu panas di Jakarta saat ini? Iya, Camar dan juga pemirsa, memang hingga saat ini perkiraan sementara penyebab dari suhu panas yang terus dirasakan khususnya di seluruh wilayah Indonesia ataupun saat ini yang sedang kita tempati yaitu di DKI Jakarta memang diakibatkan karena fenomena El Nino. Namun jika kita mengulas, kita nanti akan lebih mengetahuinya dengan pakarnya. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa saat ini berdasarkan pantauan dari handphone saya untuk suhu di daerah Kemayoran saat ini sudah mencapai 33 derajat Celcius. Padahal jika kita bandingkan tadi dengan jam 8 pagi, tepatnya di tempat saya melaporkan tadi di sekitaran Tugu Tani yang sama-sama di sekitaran pusat masih di angka 25 derajat Celcius. Itu tandanya suhu ini meningkat dengan sangat pesat, dan bayangkan pemirsa betapa panasnya di luar sana. Dan saat ini memang saya sedang ada di dalam ruangan, jadi tidak terasa panas dan sangat terasa adem sekali di sini. Dan kita langsung saja akan mengetahui apakah yang menjadi penyebab dari cuaca ataupun suhu panas yang sering kita rasakan beberapa hari ini. Sudah bersama saya di sini ada Mas Irzal ya Mas ya. Mas, izin, ini saya ingin menanyakan, ini kan makin hari cuaca ataupun suhu di DKI Jakarta ini makin terasa panas. Ini sebenarnya penyebabnya apa, Mas? Ya, baik Bayu, sebenarnya ada beberapa faktor yang Bayu tadi sampaikan, seperti El Nino itu salah satu faktor. Nah, untuk suhu panas terik sebenarnya itu adalah penyinaran matahari yang sampai di permukaan itu optimal atau maksimum. Nah, beberapa faktor itu antara lain seperti pertumbuhan awan yang minim, jadi memang maksimal sampai ke permukaan sehingga meningkatkan suhu udara. Nah, berdasarkan pantauan kami di 10 hari terakhir untuk wilayah Indonesia memang cenderung suhu panas terik ini berlangsung di selatan dari Indonesia atau selatan dari ekuator, meliputi Jawa, kemudian termasuk Jabodetabek, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Bahkan yang tercatat maksimum itu hingga 38 derajat Celcius itu di Semarang pada tanggal 25 September, dan yang tercatat di Jabodetabek itu sekitar 37 derajat Celcius di Tangerang Selatan, begitu. Baik, berarti kan tadi dari hasil catatan yang dilakukan BMKG itu dalam rentan 32 sampai 37 ya? 35 sampai 37. Dan itu apakah masih dikatakan dalam batas normal, Mas? Ya, berdasarkan normal suhu maksimum dari klimatologi itu berkisar untuk wilayah Indonesia berkisar antara 34 hingga 36 derajat Celcius. Namun karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti yang tadi dijelaskan, seperti misalnya penyinaran matahari yang optimal, kemudian gerak semu matahari. Perlu diketahui bahwa di bulan September ini posisi semu matahari itu berada di sekitar ekuator dan cenderung ke selatan ekuator, sehingga penyinaran optimal itu memang di sekitar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan juga Sumatera bagian selatan, begitu. Baik, lantas prediksi dari BMKG ini tuh sampai kapan sih, Mas akan panas terus kayak gini? Ya, diprediksikan untuk bulan Oktober ini memang di Indonesia bagian selatan, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan juga Sumatera bagian selatan, di bulan Oktober ini masih berlangsung untuk masih berpotensi berlangsung untuk suhu panas terik ini. Nah, seiring dengan Oktober hingga November di masa peralihan musim ke musim hujan atau awal musim hujan, lambat laun akan menurun untuk suhu. Oke, ngomongin musim hujan nih Mas, perkiraan dari BMKG untuk musim hujan di Indonesia bulan apa nih Mas? Ya, berdasarkan perakiraan dari Kedeputian Klimatologi, kami bisa menyampaikan bahwa awal musim hujan itu tidak serempak di seluruh wilayah Indonesia, namun ada beberapa wilayah yang memasuki di bulan Oktober hingga Desember, memasuki awal musim hujan Oktober hingga Desember, begitu. Ada himbauan nggak Mas untuk masyarakat dalam menghadapi suhu panas yang saat ini sering kita rasakan? Ya, kami himbau kepada masyarakat mungkin untuk menyiapkan diri, terutama yang beraktivitas di luar ruangan agar tidak kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. Kemudian kami juga di website, di aplikasi kami menyediakan informasi perakiraan cuaca dan juga perakiraan suhu udara. Nah, di situ masyarakat bisa melihat dan kami update terus di situ, begitu. Baik, terima kasih Mas Irzal atas waktunya ya Mas ya.
Nah, Camar, pemirsa, memang benar yang disebutkan oleh Mas Irsal tadi bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan memenuhi kebutuhan cairan. Minumlah air sebanyak 2 liter per hari atau 8 gelas per harinya. Dan jika itu memang dirasa cukup berat, Anda juga bisa mengkonsumsi buah-buahan dan juga sayuran yang memiliki kadar air yang tinggi, seperti contohnya semangka dan juga timun. Selain itu, bagi Anda yang memang harus beraktivitas di luar ruangan, alangkah lebih baiknya menggunakan pelindung kepala seperti topi dan juga payung. Dan jika bisa, Anda harusnya untuk menghindari sinar matahari dari jam 11 siang hingga jam 4 sore. Dan satu lagi, gunakan pakaian yang bisa menyerap keringat dan juga membuat kulit Anda bernapas, yaitu pakaian-pakaian yang longgar dan berbahan katun. Demikian dari kantor BMKG, kembali ke Camar di studio. Baik, terima kasih rekan Ayu Pratiwi melaporkan dari kawasan Tugu Tani, Jakarta. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.